itu mau curhat atau gimana? Masalah kayak yang masalah-masalah gitu. Oh, silakan Mbak, silakan. Halo? Ah, suaramu jauh banget Mbak, pelan banget suaramu. Pelan ya, ini udah kerja Bayu nih. Oh, hoa, hoa, gimana? Halo? Halo, iya, selamat pagi Mbak. Iya Mbak, silakan ngomong Mbak. Ini udah jelas belum Mbak ini? Putus-putus sih, tapi kamu bilang udah keras, aku mau bilang gimana sayang? Gimana? Mau bilang ini Bayu nih kayak teman-teman gitu masalahnya. Kan kita di sini punya masalah nih, masalah bank juga sih. Masalah bank juga? Masalah pinjaman bank itu di sini gitu. Nah di sini kan saya kan hampir 3 bulan lagi, ya 4 bulan lagi lah mau habis gitu, mau kontrak gitu. Oke. Masalah kan kendalanya ini yang bank di sini kan saya agak ada ribet lah gitu masalah bank. Nah ini yang temen aku pinjam ini udah mati blokir punya aku nomornya gitu. Nah, Ada dibikin. terus? Terus dia tuh yang saya SMS banyak sama dia tuh udah dibalas, udah mati gitu, HP-nya udah diblokir, semuanya tuh udah diblokir gitu. Nah sedangkan di bank itu ini sekarang kan ibaratnya banknya kan aku bukan satu aja gitu deh. Terus? Pas itu yang bank yang ini yang telepon terus si nenek tahu gitu kan, pastikan aku tahu gitu. Kalau udah tahu kayak gini pastikan aku tanggung jawab yang bank ini gitu, udah diatur lah intinya. Nah ini yang bank satunya gitu deh, kasih surat udah 2 kali ke sini gitu deh. Ini yang terakhir kali di sini hari ini tuh ntar bisa ke sini nggak itu deh, Siapa yang bisa ke situ? banknya deh. Sekali lagi kalau urusan bank, saya kok kurang tahu Mbak, saya nggak begitu jelas dengan urusan bank. Sekali lagi saya tidak tahu, mereka cuma curhat saja. Saya tidak tahu kenapa sampean punya utang bank sampai 1, 2, 3 gitu loh. Ini kan pertamanya kan itu kan punya aku, nah yang kedua itu kerja sama teman gitu. Nah teman itu jadinya sama kita itu iya benar gitu, karena aku aja benar dari bulan 2-nya sampai bulan 3 sampai bulan 4, nah dia benar gitu. Nah bulan 5-nya dia mentok, udah nggak bisa dia hubungin lagi gitu. Nah aku di situ bingung gitu, aku di situ bingung. Nah habis itu kita juga apa namanya karena kebingungan sama di rumah sama keluarga juga bingung kan gitu, posisinya kita ya di Indonesia gimana lah gitu, susah lah gitu. Nah posisi bingung, aku juga nggak mau ngerepotin keluarga, jadi nggak mau keluarga begitu apa sedih gitu dengan di sini. Jadi aku tuh punya paspor diituin sama mereka yang di sini, tanya-tanya teman gitu, ada nggak yang ini ada di situ ya, nah udah saya tuh ke sana, lari ke sana lah gitu sambil nunggu informasi di Indonesia. Nanti kalau ada uang aku tulis lagi paspor gitu. Nah sedangkan majikan aku di sini minta paspor gitu loh, yang dia yang bayarin yang bank ini, tapi dia minta paspor. Kata saya malah pasporku ada di luar, nggak bisa diambil, kalaupun diambil harus pakai uang, kata saya gitu. Wah. Nah kata majikan aku sekarang dia semacam kayak takut gitu, takut aku kabur. Aku kabur juga gimana kalau nggak pegang paspor, kata saya gitu. Gimana saya mau kabur, kata saya gitu. Saya tuh nggak ada niat mau kabur, cuma saya di sini tuh pengennya tuh saya tuh beres semua gitu. Nah terus yang ini yang bank satunya ini nggak tahu si nenek gitu, nggak apa namanya minta apa gimana ya Mbak, minta solusi gitu Mbak, apa gimana ya. Bingung aku Mbak, soalnya kamu punya utang bank 2 ya, paspor digadaikan. Iya, Uangnya itu pada kemana Mbak? uangnya yang pertama itu buat apa anak nikah, yang kedua itu sama temen dibagi 2 gitu. Ngerti maksudnya uangnya kemana aja? Aku tahu itu dibuat apa gitu loh, uangmu itu dibuat apa? Buat yang pertama itu yang aku ambil itu buat anakku nikahan yang pertama itu nggak ada masalah gitu. Nah masalah kendalanya itu yang kedua, terus posisinya itu keluarga ada masalah, nah di rumah sakit mau dioperasi, jadi aku tuh ada di sini ada susah gitu. Nah sedangkan aku pinjam sama si nenek, saya pinjam sama majikan aku, bilangnya aku udah nggak ada uang
di situ aku ngajak teman kata saya tuh ada kakak ini ada katanya kalau kamu mau katanya gitu, tapi dia posisinya semua harus itu harus ada lengkap katanya. Ya udahlah aku tak lihat dulu kata itu. Nah pas itu dia ngantar doang ke sana katanya, nanti kalau udah itu dapat ya udah nggak apa-apa lah aku pinjam gini kata begituan. Nah aku pinjam tuh gitu. Nah itu habis itu dibagi lah dua sama orang itu gitu. Ngerti sayang. Sekali lagi kamu kan dari kendalanya awal karena anakmu nikahan, kamu kebelet utang, terus masih lagi yang ketiga, yang kedua kamu keluargamu sakit, terus yang keempat lah paspormu digadein lah. Iya itu padahal itu maksudnya tuh dia kan udah bayar aku kita saya sampai bulan 5 itu udah mentok dia udah gak ngomongin, jadi aku bingung soalnya ini bang yang ini telepon mulu gitu. Yang sekarang dalam hati si nenek si majikan aku mau bayarin tuh ini banknya dia gitu. Nah yang dia bayarinnya aku tapi pasporku udah di luar karena bulan 5 itu dia udah mentok udah gak ada udah mati tuh HP-nya. Jadi aku bingungnya tuh bang itu yang di paspor itu aku udah masukin di bank itu gitu penutup gitu biar jangan sampai nenek tahu gitu. Majikan aku tahu jadi udah ditutup tuh pakai paspor itu. Aku gimana caranya? Nah bilang sama keluarga pasporku ada di luar nih soalnya aku mau tutupin bank ini biar majikan aku nggak tahu. Nah mereka cari-cari juga gitu biar ada solusinya. Akhirnya nggak dapet juga. Nah aku ngomong majikan aku ngomong mana paspor kamu katanya aku masih di luar kata saya maaf itunya belum ketutupan kata saya gitu. Nah agak kesel juga sih di majikan aku gitu kan, majikan akunya agak kesel juga gitu. Nah sudah kayak gitu. Nah sampai detik sekarang ya anak itu dihubungi juga susah. Jadi posisinya ini yang kita ngambil ini udah intinya mau udah sama si majikan aku yang nanggung jawab, cuman yang satunya ini gitu yang aku ngambil soalnya kebeletnya kan di sini ke satu. Saya juga udah intinya per bulannya udah dipotong itu buat bank itu. Jadi yang satu aku ngambil itu jadi nggak bisa ke setoran gitu loh. Saya kata duit aku aja udah diikuin sama aja di renter itu. Nah yang satunya itu karena kan nggak tahu majikan aku yang satunya aja juga nggak tahu. Nah yang satu itu aku udah telat karena gara-gara ini yang telatnya menutupi ini temanku jadi semuanya jadi acak-acak gitu deh. Jadi nggak karuan saya pusingnya ke situ. Saya aja yang dengerin pusing mbak. Soalnya kenapa? Sekali lagi kamu satu punya utang bank untuk anakmu nikah. Untuk anakmu nikah kenapa harus mewah? Kalau memang tidak ada kan pelan-pelan dulu. Karena kita nasib orang kan nggak tahu. Ternyata setelah beberapa bulan keluargamu ada yang sakit, masih butuh uang lagi. Paham nggak? Jadi hidup kita nggak bisa ditargetkan bahwa semua akan baik-baik saja mbak. Aku jujur jadi bingung. Sekarang solusinya memang harus dibayar. Dan kamu minta bantuan dari keluarga di Indonesia. Wong di Indonesia makan aja minta, bayar listrik aja minta sama kamu. Gimana mungkin dia bisa bantu kamu? Benar tidak? Iya. Makanya gimana keluargamu bisa bantu kalau kamu sendiri tiap bulannya tuh masih menyisihkan uang buat mereka? Ya ini loh mbak, saya tidak tahu, saya bukan mau menghakimi atau marah atau gimana karena saya tidak ada hak. Cuman kenapa kalau tidak mampu harus seperti itu? Keluargamu di Indonesia sakit, kan mereka masih punya keluarga yang lain. Tapi kalau kamu yang sakit di sini, siapa yang bantu kamu sayang? Bener nggak? Iya. Kalau kayak gini, paspor digadein, ada bank 2. Sementara keluarga kan nggak bisa bantu kamu mas sayang. Bukan salah keluarga juga. Karena keluarga kan tiap bulannya minta sama kamu. Ya mereka nggak tahu sih saya ngambil cuma posisinya nggak mau ngerepotin mereka gitu. Bukan nggak mau ngerepotin mereka, tapi kamu harus jujur bahwa kamu tidak punya uang. Mereka minta ya bilang nggak punya uang. Udah tahu punya utang bank 1 belum selesai karena anakmu menikah, kenapa masih utang bank lagi? Karena keluarga sakit. Keluarga sakit emangnya kamu aja yang cari uang? Yang lainnya di Indonesia nggak bisa cari uang. Di Indonesia masih punya keluarga mbak, kamu di sini 1 orang sayang. Ngerti nggak maksudku? Iya maksudnya. Dan sekarang itu nyawamu sendiri yang siapa yang bisa menolong? Setelah anakmu menikah, bisa nggak dia ngirimin sesuatu buat kamu? Si dedanya bayarin utang bank kamu sedikit aja, beberapa bulan, bisa nggak? Enggak,
oh, yang waktu kemarin aku di transfer uang itu dia masih ada. Nah itu buat untuk di sini juga, tapi masih nggak cukup gitu loh sih. Kemai, kamu sekarang jalan utama kamu adalah nebus paspor. Gimana caranya dapat uang nebus paspor? Iya, terus gimana tuh transfer terus mana tuh sih? Saya nggak tahu mbak, solusinya cuma satu, karena uangmu kamu bilang kirim ke Indonesia, ya kamu minta Indonesia. Sekali lagi karena, Yang ini yang kedua itu temanku nggak bisa dihubungin, gimana ya sih? lah kalau orang hilang gimana menghubunginya mbak? Di sini saya tidak akan mencuatkan atau memberikan foto-foto orang hilang untuk utang. Saya di sini cuma nyari orang kalau suami istri atau bapaknya hilang, ibunya hilang, anaknya hilang, itu aja. Tapi kalau untuk orang punya utang terus hilang, saya tidak akan upload orangnya. Karena apa? Itu urusan kalian. Saat kalian utang kan nggak ada yang hubungin saya. Saat sekarang utangnya nggak dibayar kan semua menghubungin saya. Saya tidak ada masalah karena kalian pengen curhat. Tapi kalau di up yang punya utang itu saya tidak setuju sayang, karena di sini saya cuma terima curhatan BMI, bukan menyebarkan aib orang. Jadi sekali lagi, kalau orang hilang, suaminya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang, ibunya hilang, saya up fotonya. Tapi kalau masalah hutang, saya tidak berani up. Mungkin kamu maksudnya nggak suruh make up gitu, saya nggak, maksudnya nggak sampai suruh nyari itu orangnya. Maksudnya ini yang saya tanya curhat itu kayak orang-orang kayak gitu. Tapi ya masalahnya kan dapat kita juga, cuman itu bang, yang masalah bang itu ibaratnya kita kalau di itu bang gimana tuh sih? Ya coba kamu bicara sama bank sayang, coba kamu bicara sama bank untuk sementara nggak bisa bayar bunganya aja, boleh nggak? Coba kamu telepon. Ini soalnya udah telat 2 bulan deh. Telat 2 bulan baru sekarang, ya jelas mereka marah lah mbak. Itu namanya kamu tidak ada etikat baik. Kenapa baru sekarang? Setelah 2 bulan? Paham nggak? Orang ya juga bisa marah dong. Itu namanya kamu keterlaluan. Harusnya kamu telat bulan pertama, bulan kedua itu bulan pertama itu harus ngomong sama banknya. Saya tidak menyalahkan banknya juga buka bisnis dong. Bener nggak? Ya, memang aku yang salah deh, memang aku yang salah, aku akui salah. Cuman posisi aku ini mereka selalu ngomong aku nanti datang ke situ loh. Nah posisi aku kan aku takut gitu. Makanya kamu telepon mereka sayang, solusinya kamu telepon mereka, minta tolong bisa nggak aku bayarin bunganya dulu. Kamu sekarang telepon keluargamu yang di Indonesia minta uang, karena memang uangmu dikirim buat anakmu menikah. Paham nggak maksudku? Solusinya kamu harus bayar sedikit, setidaknya bank bisa menangguhkan supaya bank tidak mengganggu kamu di rumah majikan. Sekarang ini loh, kenapa kamu 2 bulan? Seandainya kamu dari awal ngomong sama keluargamu kan saat ini bisa mencarikan solusi. Udah cuma susah nyarinya gitu. Ya jelas dong sayang, di Indonesia setiap bulannya nunggu kamu kirim. Kalau itu aku nggak tahu solusinya apa sayang. Kenapa? Karena itu benar-benar kamu mentok. Sekarang uangmu kamu kirimin Indonesia aja tidak bisa membantu kamu. Terus siapa yang bisa membantu kamu? Hanya dirimu sendiri yang bisa membantu. Dan yang paling apes kalau keluargamu Indonesia tidak bisa membantu kamu di interminit. Sementara kamu tidak pegang paspor. Iya, nanti kalau nggak pegang paspor aku interminit gimana sih? Ya buat paspor baru pulang Indonesia. Buat SLP cerita sama KJRI bahwa paspor kamu gadaikan, ya udah pulang Indonesia. Tapi langsung pulang Indonesia tapi nggak bisa kerja lagi sih. Masalah kerja lagi kan beda aturan Mbak. Sekarang kan gini loh Mbak, masalah selesaikan satu persatu. Sekarang masalahmu kan utang bank. Kalau cari kerja lagi kan lain kali dipikirin Mas sayang. Iya kalau kerjanya kan ini yang satu kan udah dibayarin sama Matika. Nah yang satu itu belum bayarin. Nah, ini dari telatnya itu ya udah nggak, mungkin udah 2 bulan itu nanti itu kesini nggak tuh deh. Mbak, saya tadi bilang bahwa saya urusan bank saya tidak begitu tahu. Tadi kan saya sudah bilang, telepon bankmu, minta kelonggaran, boleh nggak? Dikasih waktu. Solusinya kamu coba komunikasi sama bank.
Bukannya kamu menghilang dari bank. Kalau saya jadi petugas bank, saya juga marah, Mbak. Kamu ambil uang orang, kamu nggak ada kabar. Jadi saya tidak menyalahkan banknya. Kecuali kamu telat sehari 2 hari. Lah ini telat 2 bulan, sayang. Iya deh, soalnya aku kebingungan nunggu temanku aja nggak bisa. Sebentar, Mbak. Mbak. Oke, kalau sampean ngomong kebingungan, aku yang dengerin sampean curhat, aku juga bingung. Aku udah kasih solusinya, sampean nggak mau denger aku ngomong, Mas sayang. Solusinya satu. Bukan, solusinya satu. Kamu ngomong sama bank, kalau bulan ini nggak bisa. Boleh nggak kasih kelonggaran, sayang? Jadi jangan ngomong bingung terus, aku nggak bisa ngasih solusi orang bingung. Satu, kamu harus bergerak, telepon bankmu. Minta tolong bisa nggak dikasih kelonggaran. Karena saat ini saya belum bisa bayar. Yang kedua, suruh keluargamu mengusahakan cari uang buat nebus paspor. Biar majikanmu nggak nginterminate kamu. Ketiga, seandainya semua tidak bisa, kamu harus pulang Indonesia buat paspor baru pulang Indonesia. Kalau sampai diinterminate majikan, nah, nyampe Indonesia, seandainya kamu pingin proses lagi, ya proses. Tapi visa tergantung imigrasi. Saya tidak bisa menjanjikan. Kalau tidak, Kak sampean pindah negara lain. Tapi bank itu tetap nyari kamu di Indonesia. Paham? Iya deh. Halah, kamu tak kasih solusi bingung-bingung, aku nggak bisa, sayang. Kenapa? Satu, aku kerja. Kedua, aku dengerin curhatan kalau pas aku ada waktu. Jadi kalau kamu selalu bingung, terus aku suruh gimana? Paham nggak maksudku? Iya deh, maaf deh. Jadi jangan bingung-bingung terus. Karena aku tidak ada solusi buat orang bingung. Aku tuh tidak ada solusi buat orang bingung. Jadi keputusannya ada di kamu. Kamu maunya gimana? Paham? Sudah? Iya udah deh. Makasih. Soalnya aku masih ada kerjaan lain, sayang. Bye-bye. Makasih deh. Bye-bye. Sorry ya, Mbak ya. Bukannya saya pingin marah atau saya emosi atau seperti apa. Karena solusi tidak akan bisa ada jalan keluar kalau kamu bingung. Terus aku mau kon piye? Saya sudah bilang 1, 2, 3. Tapi masih nggak paham juga. Bingung. Karena sekali lagi, kamu bisa menikahkan anakmu dengan megah dan mewah. Tapi ternyata oleh utang. Kan susah sama yang sendiri. Kalau utang bisa bayar nggak ada masalah. Ini masalahnya nggak bisa bayar. Masih ada keluarga sakit, tiap bulan harus ngirim. Menurut pendapat saya, kalau kamu sudah utang bank dan uangnya dikirim semua, ya tiap bulannya buat bayar bank. Jangan tiap bulannya bayar bank masih bayar kirim rumah. Bener tidak? Sorry kalau saya sedikit meninggi suaranya karena masih banyak telepon lagi. Dan sekali lagi saya adalah agent. Saya harus melaksanakan tugas-tugas saya juga. Jadi tidak semua curhatan bisa saya terima. Dan saya slow respon karena terlalu banyak SMS masuk. Sekali lagi saya minta maaf. Saya harus kerja. Itu aja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.